Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Fixmoro, NIM 200510320. Pada kali ini, saya akan menganalisis kasus desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu kasus desain USB 3.0 keluaran Intel. Desain USB 3.0 keluaran Intel jadi kontroversi karena awalnya Intel belum mau menjelaskan spesifikasi USB 3.0 itu, sehingga dianggap oleh para pesaingnya AMD dan Nvidia bahwa pihak Intel akan melakukan monopoli. Dalam kasus ini, AMD dan Nvidia sebagai salah satu brand dalam bidang chipset akan mengalami kesulitan dan keterpurukan pada suatu saat, dikarenakan banyak orang yang menggunakan motherboard Intel yang sudah support dengan USB 3.0-nya. Yang dimana seri dari USB ini memberikan kepuasan lebih baik daripada USB sebelumnya. Oleh karena itu, pihak dari VIA, AMD, Nvidia, dan SIS merasa dimonopoli oleh Intel lantaran teknologi terbaru dari USB ini dipegang oleh Intel. Hal ini dapat dihapuskan jika saja Intel hendak memberikan spesifikasi khusus untuk mereka agar komponen-komponen yang mendukung USB 3.0 dapat bekerja pada chipset-chipset mereka. Tapi mereka juga mengancam bahwa mereka akan menciptakan port yang tidak kalah hebat dari USB 3.0 jika Intel masih tetap tidak memberikan spesifikasi yang dimaksud. Dalam hal ini, pihak VIA, AMD, Nvidia, dan SIS keliru menuntut bahwa pihak Intel melakukan monopoli. Tapi sebenarnya pihak Intel ini tidak bersalah karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, dijelaskan pasal 1 poin ke-6 dijelaskan hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dalam hal ini, hak desain tata letak sirkuit terpadu itu dimiliki oleh Intel atau USB 3.0-nya. Jadi pihak Intel memiliki hak eksklusif, yaitu melarang pihak lain tanpa persetujuannya memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Namun dikecualikan kepentingan penelitian pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu. Mengenai pempublikasian DTLST diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali didesain tersebut dan dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan pasal 4 ayat 1. Dalam hal ini, pihak Intel jelas sebagai pemegang hak memiliki hak eksklusif atau USB 3.0-nya yang dirilis November 2008. Dan dengan hal ini, jangka waktu pendaftaran desain USB 3.0 ini adalah sampai dengan November 2010. Sedangkan komplain terhadap pihak Intel itu terjadi tahun 2009. Jadi pada dasarnya pihak Intel ini tidak bersalah dan tidak perlu mengklarifikasi apapun. Karena setiap hasil karya desain tata letak sirkuit terpadu jangka waktunya selama 2 tahun dan pihak Intel tidak melanggar undang-undang itu. Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diberikan selama 10 tahun, pasal 4 ayat 3. Berbeda dengan halnya bila telah lewat batas waktu pendaftaran, maka pihak Intel tidak akan mendapatkan perlindungan terhadap hasil ciptanya itu USB 3.0-nya. Jadi sekian hasil analisis saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.